Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-hadiyatu wal isrun. Wal maqalatu te maqalah al-hadiyatu wal isrun kang kaping 1 lan 20. Iku ngene. Ikhtaro ba'dul hukama'i arba'a kalimatin. Ikhtaro milih sapa ba'dul hukama'i sebagiane pira-pira sing bijak. Ahli hikmah ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Milih arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Maknane kalimat yang mriki arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah. Jumlah satuan kalimat sing dadi kalam. Min arba'ati kutubin saking papat pira-pira kitab samawiyatin kang bangsa langit. Minat Taurati saking kitab Taurat. Terus ada ahli hikmah yang mengumpulkan Taurat itu jangan menjadi lupa 4 tekan kalimat. tombol subscribe dan share agar bermanfaat ke banyak orang. 4 pegangan. Siji man radiya bima atau huwa istaroha fid dunya wal akhirah. Man desapane wong radiya iku rido sapa man. Manan rido iku puas, seneng banget. Bima lan perkara atau kang wis paring ing mas sapa Allah taala wa taala menarizki sang rezeki. Wong sing rido banget sampai apa saja sing diparingno Allah. Mesti istaroha mongko bakal istirahat sapa man. Mesti rileks sapa man. Sora tegese ilang, sora tegese dadi apa ta'abu apa repote man udaiban ku ilang. Antara wong ribet ya mergo golek sak dhuwure. Wong ngerti ribet bojo sitok ben loro-loro ben telu wis ribet tok napa. Di bojo elek ben bojo napa? Ah iku wis ribet tok. Di bojo cerewet kepengin menang malah ribet. Sora mongko dadi apa ta'abu apa payahe man udaiban ku ilang. Di dunia yang dalam dunia wal akhirat dan akhirat. Wa minal injili lan sanging injil. Nah keterangan sanging injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man desapane wong hadama iso ngruntuhna sapa man. Asyahawati ing boro-boro syahwat. Eman tegese wong karo kakang tinggal sapa man mustaqatin nafsi ing barang-barang sing dibrantani nafsune. Azza mongko luhur sapa man. Sora tegese dadi sapa man iku kawiyan iku kuat di dunia ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Orang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat di dunia wal akhirat. Kuat ning dunia ora tergantung wedok, ora tergantung dunia. Kuat ning akhirat karena itu ndak bebani nanti. Ning dunia kowe katut wedokan sing haram, ning dunia yo berat mergo tergantung ning akhirat jadi hisab, jadi berat. Kok kowe kabeh wis berat terus tak jamin wis ora usah. Kok takok contone wong liya, kowe kabeh ku berat. Mbok nak bar ngaji iki tobat kita ora. Ora tobat ora apa-apa pangerane saged sepuraan. Wa min azabur. Iya tobat tapi ora usah tenanan. Tenanan ra iso ora bakat. Ada orang tasawuf ngoten, dari orang tasawuf itu nyifati manusia tobat itu mukoro. Kita terlatih mensifati Allah itu tawwab. Zat yang memberi tobat. Kita tidak ingin tobatul barokah idroke Allah, barokah susulannya Allah. Akhirnya kita ditegur nopo tobat. Makanya terminologi fikih itu harus dikurangi. Meskipun fikih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fikih itu selalu mengisnadkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita. Wong ora disepuro pangeran arah tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu betul, komitmen ra bakal baleni. Lu rai-rai kok sampean kan yo aneh. Pemenang ada pantang ojo baleni iku piye. Wong ora sing sitok wae jek eling sesuk iku kepengin meneh. Ngono iku wis ra usah tobat ngono iku wis iso kan. Ora iso ora usah ngono. Pokoke Allah iku tawwab, zat sing akeh memberi tobat. Jadi kira kepengin lala bersolat astagfirullah. Ngono apa wis seneng. Piye-piye Allah iku ora butuh ibadahmu, ora butuh benermu. Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah, nikmate Allah. Makanya ini penting ya. Makanya kula nu donga favorit niku donga sing diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini, ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita tidak sampai, tidak layak untuk menggayok atau mendapatkan terong-terong gedek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup gedek kita. Itu tuh gampang mau menek wit. Misalnya wong gedek wit kok gantare ra cukup. Aja kok darane ki terus ra iso untuk buah, iso wae buah ceblok.
Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem, kowe karena gak hidup nganggo gedek. Gantar, cara mereka bukan gedek, gantar. Genter. Terus genternya murah cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan bakal untuk buah. Rahmatnya Allah gak terbatas. Iso wae kowe ora usah genter, buahe ceblok. Kayak kowe saiki mangan pelem padahal ra diwite, lalah dikai wong. Ya sembuh pangeran apa ngersakno gampang. Kayak kamu kan yo ora tau kepengin tobat kepengin ngaji. Aku roh cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane piye jujuk ngaji Nasoihul Ibad. Nak gak rahmate pangeran gak iso. Aku yakin ayo ora iki sing dicita-cita ngaji Nasoihul Ibad. Ayo ngaco. Gak ono blas ya. Ngerti-ngerti kancane kandhani terus ngaji. Rodok mutung ngaji, frustasi ngaji. Ngerti-ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate. Gak iso kita untuk rahmat mergo amal kita iku opo. Ana ayat walau lafadhu wa alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna wa yuzakki may yasha. Umpama rahmate Allah itu ora iso kita dadi wong bersih. Tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosen melarat. Oh cita-citane dadi bos. Wes iku serang ngarep dadi wong ngaji. Wong kula udah kenangan. Niki cerita-cerita nyata. Niki cerita yang pun gak pudut mergo ceritane iki. Pak Zaini itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita kula, Pak cita-cita kula cilik kula dadi bos tebu. Karena kayak cilik ku agar jaluk tebu diamuk londo. Dadi roh mandor tebu kepengin sampai donga ben dadi mandor tebu. Dari beliau, momot kalau disebatan dia orang mandor. Artinya gini, semua anak-anak itu kan punya cita sesuai konteksnya. Lalu mau dituruti pengiran atau kebal mau menang kebal ya kan? Iya kan? Jadi sebarokai rahmat Allah kita bisa seperti ini. Nah, makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf, meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh mergo rahmati Allah. Amal kita ada cukup. Ya kalau baleni malih, makanya Nabi donga, Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka wa rahmatuka ahlun an tablughun. Ana sing maca antubal liwani sami mawon. Ya Allah, jika saya tidak layak mendapat rahmatmu, maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita ning rahmati Allah ora ngarang gayo. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayung kita. Kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayung. Kalau di kitab tasawuf, mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama ditakoi. Andaikan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? Jadi tasawuf saya ada butuh tobat. Toh kubek pangeran ya. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rumah awas ya salah paham. Tarik wangi melok macet. Jadi kalau baleni malih. Allahumma illam akun ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini. Oke itu kan misalnya gini. Kita tahu dulu cawe itu atau tahu pacaran. Terus tobat itu satu mencabut dari dosa itu. Dua berkomitmen tidak ngulang lagi. Terus tiga itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu sehingga ada ingin ngulang lagi. Sekian aturan. Oke itu baik ya. Dalam disiplin itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini, andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar tuh hidayah itu istighfar sih? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar. Coba sekarang Umar itu tuh hidayah itu malah pas sampai niat matanya di. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama. Aina Muhammad. Innahu sobe. Mana Muhammad mau saya bunuh? Dia itu bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang membunuh Muhammad karena dilakoni sobek itu yang keluar dari agama konsensus ya, sobiun apa? Terus ketemu di jalan temannya, kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad? Elai wong Quraisy, dia punya ajaran baru. Lalu apa mata ini Muhammad? Adikmu saya kis katut Muhammad. Nah, mana urusi si adikmu? Sehingga cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata di bujune itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu. Masih belajar di ruang tamu. Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa? Litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy semua semua. Ma hadza biqaulil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ada orang iso tobat karena nggak ada permulaannya. Syaratnya tobat kudu istighfar sih, ini ra tau. Istighfar. Syaratnya tobat kudu deprok sih, ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayah kita. Ya yo umpama tobat itu syaratnya ada muqaddimah. Paham nggih? Resik-resik istighfar sih. Lah Umar tahu istighfar, tahu resik-resik. Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ini ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita ya kadang ngedikan fikih, kadang ngedikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu, harus seperti itu. Ya sekarang gue ini loh, gue ngaji nasihatul ibad, apa ada yang terbersit yang ngaji? Kan nggak pernah. Baru kayak utang akeh bingung, baru kayak bingung. Jarang gue ngaji berdasar seneng, hampir nggak ada. Pemenang kuburan, gak ada orang sumpek, gak payu. Baru kayak ada orang sumpek, kuburan. Akhirnya kuburan sedikit-sedikit, uang aja. Kalau barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah, tapi mau pergi pinten-pinten tigang dinten. Alamat ya pak. Ya baca nih kita mau digantos kuburan, nih kayak ngelopok kalau utang kuat. Fokus salah satu ayam is. Alamat. Apa? Rasa apa takut no, mesti ngono agak-agak. Nah, wong normal itu ya setengah jam, suwi-suwine 2 jam. Iku mergo ambek deres ora perkara ziarah. Boneling-eling. Terus sehingga ana ayat laula anta darakahu ni'matun min rabbihi lanu bidaril ara'i wa huwa mazmum fastafa rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae untuk rahmat yang mergo campur tangani pangeran. Orang perkara Yunus itu bener. Jenenge nabi kok tindak gak pamit itu salah. Sampai Quran ngredaksekno abaqo itu minggat abaqo ilal fulkin mashhun fasa hama fakana minal mudhadin fal taqamahul hutu wa huwa mulim. Jadi Allah sire gelari Yunus itu wong sing minggat. Lan orang sing dikritik, disalahno mulim itu disalah. Malum itu disalah. Wong nabi kok dakwah rong tuntas wis mutung enggak. Nabi kok mutung lah sira nabi terus piye? Barang diuntali wak siwak nun boy wak paut boy sing gedhe. Dek niku cita-citane mesti tok. Iku bedane kekasih pengiran dhewe. Saku matilah sementing dalam keadaan maca tasbih. Aku maca tasbih. Subhanak la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz dzalimin. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Zalim maksudnya Nabi umur dikongkon nikah, umur dikongkon hijrah, kok apa? Hijrah. Apa kau itu Nabi. Jadi cita-cita terakhir mereka pun itu foto tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat sedurunge Jibril. Ini masih pakai bahasa Quran. Apa kau itu maknanya minggat? Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Madinah kan hijrah karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan apa? Hijrah. Makanya Quran bahasakan abaqa ilal fulkin mashhun fasahama fakana minal mudhadin fal taqamahul hutu wa huwa. Apa kata Allah berikutnya? Ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih? Malam ya tak tutup dengan tasbih, sore tak tutup dengan tasbih. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumil qiyamah. Kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu. Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya. Kenapa anak saya tak beri nama tasbih? Saya dulu bilang ke istri saya, "Us ben anakku hobi, seling-eling jenenge tasbih." Karena apa? Ya itu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih terus ikan jadi masjid. Nyaman deh. Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, dia sudah happy saja. Happy dia di masjid tadi perasaannya beliau di.
Tapi tadi malaikat ku rapati paham. Remang-remang terus takok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antada rokahu ni'matum min rabbi lalu bidatil ara'i wa wa fajtabahu rabbuhu. Jadi kaya apa wong iku salah, kaya apa wong iku bener, hakikat sing tok ning gone manungsa adalah namung fadhole. Mane nek ana fikih terlalu mensyaratkan amal itu ya syariat. Dan itu harus kita dukung. Jadi kita butuh nopo? Syariat. Tapi kita juga butuh ilmu hadis. Ben ora iman mbek amal, ora iman mbek ikhtiar. Kok nek iman yo bahaya. Piye-piye cara hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah ini penting lah terus. Makanya kalau ada yang sering guyon kowe tobat yo apik ora sekarep. Sementing itu kowe iku yakin nak cepet disusuli rahmat. Manane tobat itu balik ke pangeran. Balik ke pangeran ima bentuke tobat sing formal diterangno fikih. Wa ima ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat, manane tobat dibalik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu butaufan manane napa proja. Kita kembali ke habitat asli. Iku ke fitrah kita sebagai manusia tunduk ning aturan-aturane Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, lalu Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah, ana ana wong kafir masuk Islam ora ora carane tobat ae. Akeh gak? Nah, gak ono cerita Kali Joko. Kali Joko ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi BK. Cek apa? Ya pertama ketemu Sunan Bonang, tapi ngaji apa BK? Apa BK, tapi malah jadi wali. Sing sowan apa ngaji malah jadi wali. Sing sowan wis gawa kerdus ngaturi kiyaine 100.000 malah jadi wali. Sing ketemu mergo BK. Jadi wali mergo Allah. Pokoke eling-eling apa? Kulon pesen tenan pokoknya fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Ya butuh nopo? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu fikih, nanti repot. Padha karo batesi rahmate. Nanti kula suwun sering dungane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughni. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat Engkau, dorong Jawa gak iso getek, gak iso gayo, tapi rahmatin jenengan tetap sakit gak? Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafirnya berdua kan. Perang Uhud kalah itu mergo strateginya Khalid bin Walid zaman jadi panglima tiang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid itu diambil begitu saja mudah dan Khalid kepikiran masuk itu pengiran. Jadi dia untuk hidayah itu ora perkara wiridan ihdinas siratal mustaqim istighosah sik ora. Melak toriko sik ora. Mergo Allah ya falu ma yas. Justru dia untuk hidayah bermerangi kanjeng Nabi koyok Sunan Kalijogo untuk hidayah itu bukan niat legal. Itu pengiran. Koyok kowe ngaji berkagian masalah. Gak apa-apa. Paham ya? Kok ora ikhlas kok ketok. Ora apa-apa maksudnya. Kabeh hidayate. Tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Terus kadung Islam ini yes. Enak boy jadi kiai ini Indonesia. Boleh kiai hakikat yo akeh. Kiai syariat yo akeh, kiai mubalek yo akeh, kiai dukun yo. Akeh kiai laris job politik ini yo. Akeh kiai proposal yo. Akeh soal alhamdulillah Indonesia lengkap sebelum kiai model biaya. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Eling-eling ya, dadi tobat iku eling-eling supaya anut kula itu ngomong. Apa lo ya supaya mungkin ditulis jambak-jambak Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun antab luhun. Ya Allah jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmate jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun rahmat Allah tetap cukup. Ya contoh gampang ya ten. Misalnya sampai ketemu ning sumur. Ketemu ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda karena di atas itu orang normal lewat kali, tali, lewat fasilitas disilai ondo ku iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah orang lain bisa menolong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lah.
Apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu, maka sangat bisa. Orang mau bisa tapi sangat. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan kita. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada